Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julianda dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini akan melakukan investigasi terkait bagaimana pengalaman mahasiswa perantau yang menghadapi komunikasi interbudaya di kampus. Kali ini saya bersama Akbar di Tonga. Beliau berasal dari Provinsi Riau ya teman? Ya. Oke. Kali ini Bang, saya meminta waktu Bang untuk bertanya Bang tentang komunikasi interbudaya. Kali ini saya bertanya tentang stereotip Bang. Bagaimana stereotip Bang sebagai mahasiswa perantau yang dalam benak Bang itu di mana di lokasi Bang itu terdapat banyak mahasiswa yang berasal dari Minangkabau, sedangkan Bang dari Riau. Bagaimana pandangan Bang? Pandangan saya ya cukup, saya merasakan apa ya, Kultur shock Bang. kultur shock, yaitu geger budaya. Saya banyak melihat hal-hal baru di ranah Minang ini. Contohnya Bang, kalau Bang tahu Bang? Contohnya dari gaya bahasa, dari gaya berbicara gitu kan. Lalu gaya pertemanan, bagaimana kehidupan komunikasi Dan pergaulannya dan Bang. pergaulan. Oh, berarti Bang setelah komunikasi ya Bang, berarti sesuai ya Bang. Kemudian kita lanjut Bang, pertanyaannya Bang. Apakah stereotip ini mempengaruhi Bang dalam pertemanan dan kerja kelompok? Ya, sangat mempengaruhi. Berarti Bang mengalami kesulitan dalam bahasa Ya, tentang bersama teman-teman. ya benar. Oh. Kemudian Bang, bagaimana pandanganmu Bang sebagai mahasiswa perantau dari budayamu terhadap budaya Minangkabau ini yang dimana sangat terasa bagimu Bang? Bagaimana pandanganmu? Bagaimana pandangan? Mungkin perbedaannya dari bahasa itu yang sulit tuh atau dari kebiasaan tuh? Iya, tentunya yang pertama itu dari kebiasaan, dari gaya hidup. Beda. Saya menemukan banyak perbedaan gitu. Kalau Bang sebagai orang Riau tuh kebiasaan Bang yang menjadi pembeda dengan orang Minang apa tuh? Yang berbeda ya tentunya Dari segi apa? dari segi apa ya? Intonasi bicara mungkin atau Ya bisa jadi intonasi bicara. terus gaya komunikasinya. Gaya komunikasinya. Berarti orang Riau ini gimana gambar Bang? Lebih keras komunikasinya atau melandai-landai atau gimana? Iya, bisa jadi. Kalau di Riau itu kan saya kan lama juga di kampung kan. Jadi di kampung saya itu orang memang berbicara itu sedikit keras lah. Oh, sedikit keras. Iya. Berarti kalau di Minang lebih berintonasi sedikit. Tapi nggak tahu juga ya kalau di luar kampus ini. Tapi saya lihat kalau di dalam kampus, di sekeliling daerah kampus saya memang sedikit sedikit Berintonasi gaya ya, komunikasinya. tidak kasar gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Apakah dari perbedaan tersebut membuat kultur shock dengan budaya yang ada di Bang? Kultur shock. Kadang saya merasa karena perbedaan itu. Mungkin dalam forum kita ini, pertanyaan abang ini, ada nggak solusi untuk apa? Kultur shock. Solusi untuk gitu kan? Apa ada solusi abang? Oke Bang. Strategi atau cara yang bisa kita hadapi begini tuh Bang. Sebelumnya itu kan kita mempunyai teman nih Bang. Kita kan berangsur semester kuliah, jadi kita harus belajar dari teman juga bagaimana mempelajari bahasanya gitu Bang. Misalnya bahasa ya kamu pergi nih apa itu? Kau pergi gitu Bang. Kau pai gitu kan kalau di Minang. Iya. Ya. Mungkin ada juga Bang belajar dari YouTube, mungkin itu media yang bisa Bang pelajari. Ataupun yang lebih efektif itu Bang emang bersama teman-teman yang pribumi itu Bang, ataupun akamsi. Sehingga Bang mungkin bisa terbiasa menggunakan bahasa Minang dan memahami apa yang disampaikannya. Intinya Bang, kalau pertanyaan abang ini untuk saya sebagai mahasiswa Perantau? perantau, apa yang paling intinya Bang? Apa yang saya rasakan gitu? Saya sangat merasakan geger budaya sekali.
kultur shock. Itu bahasa kerennya. Ya. Saya merasa kesulitan sekali. Payah untuk masuklah ke situ. Bahkan saya lebih memilih untuk memilih untuk apa, Bang? Untuk kadang-kadang lebih memilih untuk tidak tahu bergabung sama mereka gitu. Oke, Bang. Mungkin saya sulitnya gitu. Dari cerita ataupun investigasi dari cerita dari Bang Akbar tadi bahwasanya dia mengalami culture shock terkait perbedaan yang ada di tempat di mana yang didominasi oleh masyarakat Minang ataupun mahasiswa Minang. Sehingga kita bisa menggambarkan bagaimana pengalaman Bang Akbar culture shock, yaitu dia yang biasanya menggunakan bahasa Melayu ataupun pergaulan dengan bahasa Melayu ataupun dengan intonasi yang tinggi ataupun berbahasa yang tidak seperti yang ada di Minangkabau, sehingga hal ini menimbulkan dampak yang sangat terbukti bahwasanya komunikasi antar yang dialami oleh Bang Akbar sangat terdampak. Kali ini kita akan mewawancari lagi kepada mahasiswa rantau yang berkuliah di UIN dan menyanyi tentang kultur shock, teman-teman. Sebab pembahasan tadi dari Akbar bahwasanya mahasiswa perantau memiliki masalah ataupun problem yang mengenai kultur shock dari budaya yang sebelumnya mereka dari budaya Melayu, kemudian melihat budaya Minangkabau yang saat ini mereka rasakan. Baik, ikuti saya untuk meliput mahasiswa perantau kali ini. Misi Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Juliandra, saya dari Prodi KPI. Izin bertanya ke kakak berasal dari mahasiswa perantau kan? Iya Bang. Oke, Kak, ngomong-ngomong Kak berasal dari mana? Riau. Dari Riau. Jadi Kak, kali ini saya akan mewawancari kakak tentang investigasi lah gitu Kak, mengenai komunikasi antar budaya, yang dimana sebagai mahasiswa perantau, apakah kakak pernah mengalami kultur shock yang dimana di sini dominasinya mahasiswa dari budaya Minangkabau? Tentunya pernah. Apa kesulitan kakak saat pertama kali mengalami kultur shock terhadap budaya di Minangkabau sebagai kakak yang budayanya Melayu ya Kak, dari Riau? Mungkin karena di Minangkabau ini rata-rata mahasiswanya juga menggunakan bahasa Minang, saya kesulitan mengartikan dan juga ikut berbahasa Minang tersebut. Berarti ikut berbahasa Minang Kak ya? Iya. Jadi bagaimana kakak mengatasi kultur shock ataupun perbedaan yang ada terkait dari dua budaya tersebut, di mana budaya Minangkabau yang dominasi dan kakak sebagai mahasiswa perantau dari budaya Melayu, bagaimana Kak mengatasinya? Nah, untuk mengatasinya saya cukup belajar dengan teman-teman yang berasal dari Minangkabau tentunya, dan juga banyak mengetahui ciri khas dan apapun yang ada di Minangkabau. Berarti kakak membiasakan berdialog sama teman-teman Akamsi ya Kak ya? Iya. Jadi dari situ juga belajar ya Kak, bahwasanya dalam bahasa Minangkabau kakak juga mengerti-ngerti sedikit ya Kak? Iya. Dari dialog sama teman-teman. Iya. Jadi teman-teman, bahwasanya tentang mahasiswa perantau memiliki masalah problem ataupun yang sama terkait kultur shock, di mana mereka mengalami kesulitan dalam memahami bahasa yang dimana bahasa Minang yang belum pernah mereka dengar dan sekarang didengarkan. Dan kali ini kita juga mendapatkan konfirmasi bahwasanya dari pengalaman kakak ini ia belajar bahasa Minang dengan cara bersama-sama dengan teman-teman Minangkabau, dan dari situ membiasakan diri untuk berdialog dan saling memahami bagaimana makna kata dari satu bahasa. Tapi terima kasih teman-teman telah menyaksikan video investigasi saya mengenai pengalaman adaptasi mahasiswa perantau di ranah Minang di kampus UIN Mampu Indah Seperti Seka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.